Kedatangan Nabi Muhammad SAW telah diberitakan oleh para nabi sebelumnya kepada kaumnya masing-masing. Bahkan nama dan sifat-sifat beliau telah disebutkan dalam kitab-kitab suci mereka, seperti Taurat, Injil, Zabur, dan sebagainya. Dan sebenarnya, para ahli kitab ini membenarkan akan datangnya penutup para nabi dan rasul ini. Bahkan mereka, para ahli kitab, menanti-nanti kedatangan nabi terakhir tersebut. Namun setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka justru mengingkarinya. Assalamualaikum. Selamat datang di Leak Channel. Ini adalah serial ketiga dari rangkaian sejarah Nabi. Setelah pada video sebelumnya kita telah membahas tentang peristiwa Hilfu al-Fudul dan pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah, maka pada video ini kita akan membahas tentang kabar akan datangnya seorang Nabi penutup. Kabar tersebut disampaikan oleh para nabi sebelumnya kepada kaumnya masing-masing, lengkap dengan nama dan sifat yang akan ada dalam diri nabi penutup tersebut. Bagaimana buktinya? Mari kita simak bersama-sama. Pertama, Nabi Isa alaihissalam telah menyampaikan kabar gembira ini kepada umatnya dengan menyebutkan nama beliau secara gamblang. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad. Dalam ayat ini, Nabi Isa alaihissalam menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW dengan sebutan Ahmad. Ahmad adalah salah satu nama beliau yang berarti yang paling banyak memuji Allah. Nama ini juga disebutkan oleh beliau sendiri dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kami diberitahu oleh Abu Yaman. Kami diberitahu oleh Syuaib dari Az-Zuhri. Dia mengatakan, aku diberitahu oleh Muhammad bin Jubair bin Mut'aim dari bapaknya, yaitu Adi, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang wafat tahun 59 Hijriah. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku memiliki 5 nama, yaitu saya Muhammad, Ahmad Al-Mahi, yang dengan sebab saya Allah menghapuskan kekufuran. Al-Hashir, yang seluruh manusia dikumpulkan di atas bekas telapak kakiku setelahku. Dan saya juga Al-Aqib. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari Az-Zuhri. Injil dan Taurat telah menyampaikan kabar gembira ini dengan menjelaskan sifat dan tanda-tanda Nabi Muhammad SAW. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di sisi mereka dalam kitab Taurat dan Injil, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari munkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat ini, Allah Azza wa Jalla menyebutkan beberapa sifat dan tanda-tanda Nabi Muhammad SAW, yaitu pertama, beliau adalah Rasul dan Nabi yang ummi, yaitu tidak bisa membaca dan menulis. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak belajar dari manusia, melainkan dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Kedua, nama dan sifat-sifat beliau telah tertulis di Alkitab, Taurat dan Injil yang ada di sisi ahli kitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka mengetahui hal ini dari kitab-kitab mereka yang terdahulu. Ketiga, beliau menyuruh umatnya mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mungkar, yaitu segala perintah dan larangan Allah yang sesuai dengan fitrah manusia. Keempat, beliau menghalalkan bagi umatnya segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, yaitu segala hal yang bermanfaat dan tidak bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Kelima, beliau membuang dari umatnya beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka, yaitu segala hal yang menyulitkan dan mengikat mereka dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau membawa syariat Islam yang mudah dan ringan. Keenam, beliau membawa cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, kitab suci terakhir yang merupakan petunjuk bagi seluruh manusia. Dari ayat ini, kita dapat mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang telah diramalkan oleh Taurat dan Injil. Ini adalah salah satu bukti kebenaran risalahnya. Para ulama ahli kitab di Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, mereka sudah mengetahui dari kitab dan para ulama mereka bahwa akan ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, setiap kali mereka mendapatkan intimidasi dari suku Khazraj dan Aus yang kala itu masih musyrik, para ahli kitab ini mengucapkan dengan mengatakan, akan ada seorang nabi yang dibangkitkan. Jika nabi ini sudah dibangkitkan, mereka akan bergabung bersamanya dan akan bangkit melawan orang-orang yang selama ini menyakiti mereka. Tetapi kenyataannya, dan karena faktor kesombongan, ketika nabi ini dibangkitkan oleh Allah, justru mereka membangkang, menuduhnya dusta dan mengingkarinya. Allah Azza wa Jalla menceritakan keadaan mereka dalam firman-Nya. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui ini, mereka ingkar kepadanya. Maka laknat Allah atas orang-orang yang ingkar itu. Kesombongan dan kedengkian telah menyebabkan mereka ingkar dan tidak mengikuti Nabi yang dijanjikan Allah.
yaitu Muhammad SAW. Hingga akhirnya orang-orang Yahudi dan Nasrani ini tersungkur ke dalam jurang kekufuran yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla melaknat mereka. Na'udzubillah. Sebaliknya orang-orang Aus dan Khazraj yang sebelumnya adalah musyrik, mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW ketika mendengar dakwahnya. Mereka mengakui bahwa beliau adalah Rasul yang telah diramalkan oleh para nabi sebelumnya. Mereka menjadi sahabat dan penolong beliau dalam menyebarkan Islam. Imam Ibnu Katsir rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa orang-orang Yahudi berharap mendapatkan kemenangan atas suku Aus dan Khazraj dengan kedatangan seorang Rasul Allah Azza wa Jalla sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Ketika Allah Azza wa Jalla mengutusnya dari bangsa Arab, mereka ingkar kepadanya dan memungkiri semua perkataan yang telah mereka ucapkan tentangnya. Artinya, ketika Nabi Muhammad SAW diutus dan mereka melihatnya bukan dari golongan mereka, maka mereka mengingkarinya dan hasad kepadanya. Dari riwayat ini, kita dapat mengetahui bahwa orang-orang Yahudi telah mengetahui kabar kedatangan Nabi Muhammad SAW dari kitab Taurat yang mereka miliki. Mereka bahkan pernah memohon kemenangan atas orang-orang kafir dengan bantuan beliau. Namun ketika beliau datang dari kalangan bangsa Arab, mereka sombong dan ingkar kepadanya. Mereka mengingkari apa yang telah mereka ketahui dari kitab mereka sendiri. Salah satu kisah yang menunjukkan hal ini adalah kisah keislaman Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang Persia yang mencari kebenaran dari berbagai agama. Beliau pernah berguru kepada beberapa pendeta Nasrani yang mengetahui tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Beliau juga pernah mendengar tentang ciri-ciri beliau dari kitab Injil. Ketika beliau sampai di Madinah, beliau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan menguji kebenaran risalahnya dengan beberapa tanda. Setelah yakin bahwa beliau adalah Rasul yang dinanti-nanti, beliau pun memeluk Islam dan menjadi sahabat yang setia. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku adalah seorang laki-laki dari Persia. Aku berasal dari sebuah desa bernama Jayyan. Ayahku adalah pemilik desa tersebut. Aku adalah orang yang paling dicintai oleh ayahku di antara seluruh anak-anaknya. Aku tidak pernah keluar dari rumah ayah. Ayahku memiliki sebuah api yang selalu dinyalakan. Aku adalah orang yang mengurus api tersebut. Suatu hari, ayahku memiliki sesuatu yang harus dikerjakan. Dia berkata kepadaku, 'Hai anakku, aku memiliki sesuatu yang harus dikerjakan. Aku tidak ingin engkau meninggalkan api ini. Jaga api ini agar tetap menyala.' Kemudian aku berkata, 'Baiklah ayah.' Ayahku pun pergi, aku duduk di samping api itu. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berdiri di depan pintu rumah kami. Dia berkata, 'Wahai penghuni rumah ini, apakah kalian tidak ingin mendapatkan kebaikan?' Aku menjawab, 'Siapa engkau?' Dia berkata, 'Aku adalah seorang Nasrani.' Aku berkata, 'Apa itu Nasrani?' Kemudian dia menjawab, 'Nasrani adalah agama Allah dan agama para malaikatnya.' Aku berkata lagi, 'Bagaimana bisa?' Dan dia menjawab, 'Karena kami menyembah Allah dengan cara yang benar dan kami mengikuti jejak Nabi Isa alaihissalam.' Kemudian aku berkata, 'Di mana kalian beribadah?' Dia menjawab, 'Di sebuah gereja di desa ini.' Aku berkata lagi, 'Tunjukkan kepadaku gereja itu.' Dia pun menunjukkan kepadaku gereja itu. Aku berkata, 'Apa yang kalian lakukan di dalam gereja itu?' Dan dia menjawab, 'Kami berdoa, bertasbih dan memuji Allah.' Aku bertanya, 'Bolehkah aku ikut masuk ke dalam gereja itu?' Dan dijawab olehnya, 'Tidak, karena ayahmu akan marah kepadamu.' Aku berkata lagi, 'Aku tidak akan memberitahukan ayahku.' Dan dia menjawab, 'Kalau begitu ikutlah aku.' Aku pun mengikuti dia ke gereja itu. Ketika aku masuk ke dalam gereja itu, aku melihat orang-orang sedang berdoa, bertasbih dan memuji Allah. Hatiku pun tertarik dengan agama mereka. Aku berkata kepada diriku sendiri, 'Ini adalah agama yang benar.'
Aku pun memeluk agama Nasrani dan tinggal di gereja itu. Suatu hari, ada seorang pendeta yang datang ke gereja itu. Dia adalah seorang ahli ibadah dan ilmu. Aku sangat mengagumi dia. Aku pun menjadi muridnya dan belajar darinya. Suatu hari dia sakit dan akan meninggal dunia. Aku bertanya kepadanya, "Wahai guruku, siapa yang akan menggantikanmu setelah engkau tiada?" Dia menjawab, "Tidak ada seorang pun di sini yang layak menggantikan aku, kecuali seorang pendeta yang tinggal di Mosul. Dia adalah seorang ahli ibadah dan ilmu. Pergilah kepadanya dan belajarlah darinya." Kemudian dia meninggal dunia. Aku pun pergi ke Mosul dan mencari pendeta tersebut. Ketika aku menemukannya, aku berkata kepadanya, "Wahai guruku, aku adalah murid dari pendeta yang tinggal di desa Jayan. Dia telah meninggal dunia dan dia menyuruhku untuk belajar darimu." Pendeta itu pun menerima aku sebagai muridnya dan aku belajar darinya. Suatu hari, dia sakit dan akan meninggal dunia. Aku bertanya kepadanya, "Wahai guruku, siapa yang akan menggantikanmu setelah engkau tiada?" Dia berkata, "Tidak ada seorang pun di sini yang layak menggantikan aku, kecuali seorang pendeta yang tinggal di Nushabbin. Dia adalah seorang ahli ibadah dan ilmu. Pergilah kepadanya dan belajarlah darinya." Kemudian dia meninggal dunia. Aku pun pergi ke Nushabbin. Salman Al-Firizi pergi ke Nushabbin dan mencari pendeta tersebut. Ketika aku menemukannya, aku berkata kepadanya, "Wahai guruku, aku adalah murid dari pendeta yang tinggal di Mosul. Dia telah meninggal dunia dan dia menyuruhku untuk belajar darimu." Pendeta itu pun menerimaku sebagai muridnya dan aku belajar darinya. Suatu hari dia sakit dan akan meninggal dunia. Aku bertanya kepadanya, "Wahai guruku, siapa yang akan menggantikanmu setelah engkau tiada?" Sang pendeta menjawab, "Tidak ada seorang pun di sini yang layak menggantikan aku, karena aku adalah pendeta terakhir di bumi. Akan tetapi aku akan memberitahukan kepadamu sesuatu yang sangat penting. Sesungguhnya saat ini adalah waktu yang dekat dengan kedatangan seorang nabi yang diutus setelah Nabi Isa alaihissalam. Dia akan diutus dari tanah Arab. Dia akan membawa syariat Islam yang sempurna dan universal. Dia akan memiliki beberapa ciri-ciri yang dapat kamu kenali, yaitu 1. Dia tidak menerima sedekah tetapi menerima hadiah. 2. Dia memiliki tanda kenabian di antara kedua bahunya, yaitu segel kenabian. Dan 3. Dia memiliki 2 sahabat yang namanya Ahmad dan Ali. Pergilah ke tanah Arab dan carilah nabi tersebut. Jika kamu menemukannya, ikutilah dia dan berimanlah kepadanya. Dia adalah Rasul Allah yang terakhir dan penutup para Rasul." Kemudian pendeta ini meninggal dunia. Aku pun pergi ke tanah Arab dengan sebuah kafilah dagang. Ketika kami sampai di Wadi Al-Qura, kami diserang oleh sekelompok orang Arab. Mereka merampas semua harta kami dan menjadikan kami sebagai budak. Aku pun menjadi budak salah seorang dari mereka. Dia membawaku ke Madinah dan menjualku kepada seorang Yahudi. Ketika aku tinggal di Madinah, aku mendengar kabar bahwa ada seorang laki-laki dari Mekah yang mengaku sebagai Rasul Allah. Aku pun merasa senang dan berharap bahwa dia adalah nabi yang telah diramalkan oleh guruku. Suatu hari aku sedang berada di atas pohon kurma milik tuanku. Tiba-tiba aku mendengar suara orang-orang yang berkata, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rasulullah SAW telah datang." Aku pun turun dari pohon kurma dan bertanya kepada mereka, "Siapa itu?" Mereka menjawab, "Dia adalah Muhammad bin Abdullah, Rasul Allah." Aku pun berkata dalam hati, "Maha suci Allah, inikah nabi yang telah diramalkan oleh guruku?" Aku pun pergi ke tempat beliau berada. Aku membawa roti dan kurma sebagai hadiah untuk beliau. Ketika aku sampai di depan beliau, aku berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah hadiah dariku untukmu." Beliau pun menerima hadiahku dan membagikannya kepada sahabat-sahabatnya, namun beliau sendiri tidak memakannya. Aku pun berkata dalam hati, ini adalah salah satu ciri-ciri yang telah diberitakan oleh guruku. Kemudian aku kembali ke rumah tuanku dan mengumpulkan sedikit harta yang bisa aku jadikan sedekah. Aku membawa sedekah itu ke tempat Rasulullah SAW berada. Ketika aku sampai di depan beliau, aku berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah sedekah dariku.
untukmu dan sahabat-sahabatmu." Beliau pun menolak sedekahku dan berkata, "Kami tidak menerima sedekah." Lalu beliau memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk memakannya. Aku pun berkata dalam hati, ini adalah salah satu ciri-ciri yang telah diberitakan oleh guru. Kemudian, aku mencari kesempatan untuk melihat tanda kenabian di antara kedua bahu beliau. Aku mendekati beliau ketika beliau sedang mengenakan pakaian yang terbuka di bagian belakang. Aku pun melihat segel kenabian yang berbentuk seperti telur burung merpati. Pun berkata dalam hati, ini adalah salah satu ciri-ciri yang telah diberitahukan oleh guru. Kemudian aku pun tidak dapat menahan diri lagi. Aku langsung mencium tangan dan kaki beliau. Aku pun menangis dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah Salman Al-Farisi. Aku adalah seorang Nasrani yang mencari kebenaran dari berbagai agama. Aku telah mendengar tentang kedatanganmu dari para pendeta yang mengetahui hal ini dari kitab Injil. Mereka telah memberitahukan kepadaku nama dan sifat-sifatmu. Aku telah menguji kebenaran risalahmu dengan beberapa tanda. Sekarang aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah." Beliau pun tersenyum dan memelukku. Beliau pun berkata, "Wahai Salman, ceritakanlah kisahmu kepada kami." Aku pun menceritakan kisahku kepada beliau dan sahabat-sahabatnya. Mereka pun terharu dan menangis mendengarnya. Beliau pun berkata, "Wahai Salman, engkau adalah orang yang beruntung. Engkau telah mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh. Dan Allah Azza wa Jalla telah menunjukkan kepadamu jalan kebenaran. Engkau adalah sahabat dan penolong kami dalam menyebarkan Islam." Beliau pun memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk menebusku dari perbudakan tuanku. Mereka pun mengumpulkan uang dan kurma untuk membayar tebusan tersebut. Akhirnya, aku pun bebas dari perbudakan dan menjadi seorang muslim yang merdeka. Demikianlah kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, seorang Nasrani yang mencari kebenaran dan menemukan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang telah diramalkan oleh para Nabi sebelumnya. Ini adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan kebenaran risalahnya. Demikianlah beberapa bukti dari Al-Quran, hadis, dan kisah-kisah yang menunjukkan bahwa kedatangan Nabi Muhammad SAW telah diramalkan oleh para Nabi sebelumnya. Ini adalah kabar gembira bagi seluruh manusia yang mencari petunjuk dan kebahagiaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman kepada beliau, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti ajarannya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like, share, dan subscribe channel saya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.